Membaca kisah kenaikan Yesus ke sorga, itu berarti tubuhnya perlahan-lahan terangkat ke atas. Yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana hal itu dihubungkan dengan gaya gravitasi bumi? Tidakkah hal itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Gaya gravitasi bumi, siapa yang bikin itu gaya gravitasi, Ibu Sonia? Manusia. Manusia menemukannya. Yang menciptakan Tuhan. gaya itu siapa? Tuhan. Tuhan. Lalu kalau Yesus itu Tuhan, mengapa dia tidak bisa melampaui hukum alam yang dia tetapkan? Ya. Kalau Tuhan memang dia adalah yang menciptakan alam semesta ini dan membuat alam semesta berjalan dengan hukum-hukumnya, dia itu berada di atas alam semesta. Kita itu tunduk kepada hukum alam. Kita tunduk kepada semua hukum di maya pada ini. Kenapa? Karena kita di dalam, kita di bawah. Tapi dia yang menciptakan alam, dia berada di atas alam. Kalau dia berada di atas alam, mengapa dia tidak bisa melindas hukum alam yang dia ciptakan atau tetapkan sendiri? Tentu saja bisa. Peristiwa-peristiwa mujizat itu sebenarnya suatu petunjuk atau suatu bukti bahwa Tuhan memang sedang melindas hukum-hukum alam. Menurut hukum biologi, laki kawin dengan perempuan, hubungan seks dengan perempuan baru bisa terjadi kehamilan. Tapi pada saat kelahiran Yesus ke dalam dunia, Maria bisa hamil atau pekerjaan Roh Kudus membuat Maria mengandung tanpa hubungan seks dengan seorang laki-laki. Itu berarti bahwa dalam kasus kelahiran Yesus, hukum biologi sedang dilindas. Sehingga hukum biologi tidak berlaku pada saat itu. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kira-kira total semua bisa 7.000, 8.000 orang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Mana bisa cukup berdasarkan hukum matematika? Hukum ekonomi tidak bisa. Tapi ternyata bisa. Itu berarti bahwa dalam kasus pemberian makan ribuan orang dengan 5 roti dan 2 ikan, hukum matematika, hukum ekonomi sedang dilindas. Itu mujizat. Yesus juga pernah berjalan di atas air. Ya. Itu menurut hukum fisika. Ya. Kalau dua benda dengan berat jenis berbeda, maka berat jenis yang lebih ringan itu pasti di atas, yang lebih berat di bawah. Itulah sebabnya kalau saudara tuang minyak ke atas air, minyak di atas air atau air di atas minyak? Minyak di atas air. Kenapa minyak di atas air? Karena berat jenisnya minyak itu lebih kecil dari berat jenisnya air. Tapi kalau buang Ibu Sonia ke air, ya, Tenggelam, Pak. itu kenapa? Karena berat jenisnya lebih daripada air. Itu persis dengan saya. Ya, buang batu karena berat jenisnya batu itu lebih berat, maka dia di bawah. Mestinya secara alamiah dari hukum fisika itu tidak bisa. Begitu seorang mau berjalan di atas air, dia pasti tenggelam. Itu hukumnya. Tetapi karena dia yang menciptakan hukum alam, hukum fisika itu, kenapa dia tidak bisa melindasnya? Itulah sebabnya di dalam peristiwa dia jalan di atas air, hukum fisika sedang dia lindas. Dia pernah mengubah air jadi anggur. Senyawa air, senyawa anggur itu beda. Tapi bagaimana dia bisa mengubah senyawa air menjadi senyawa anggur? Itu hukum kimia yang sedang berlaku di situ. Itu berarti bahwa saat pengubahan air jadi anggur, dia sedang melindas hukum kimia. Dia membangkitkan orang mati atau dia sendiri bangkit dari antara orang mati. Itu melindas hukum biologi. Nah, karena itulah bukan hal yang aneh jikalau Tuhan yang menciptakan alam ini, dia mengatasi alam. Makanya begitu badai begitu datang, dia diam, tenanglah. Diam, tenang. Karena dia di atas hukum itu. Karena itu, jikalau dia bisa dalam faktanya dia bisa melindas begitu banyak hukum alam, dan sekarang pada waktu mau naik ke surga, dia terangkat perlahan-lahan. Itu sedang melindas hukum fisika. Ajaib, ajaib. Aneh, aneh bagi siapa?
Bagi kita mungkin aneh karena kita di dalam hukum, di bawah hukum. Tapi bagi Tuhan itu bukan aneh dan bukan hal yang mustahil. Kalau Anda percaya ada Tuhan yang ada di atas hukum alam, Anda tidak kesulitan untuk menerima fakta-fakta dilindasnya hukum alam oleh Tuhan sendiri.